What's up you guys, kembali lagi di channel gue. Hari ini gue mau ngebahas 3 kesalahan yang sering banget dilakukan oleh trader. Hal ini pernah gue lakuin, dan mungkin hampir semua trader juga akan mengalami ini kalau belum mengalami ini. Dan beberapa dari kalian mungkin udah pernah melakukan kesalahan-kesalahan ini. Oke, tujuan gue ngebahas kesalahan-kesalahan ini adalah untuk supaya trader-trader tuh bisa aware bagaimana pola pikir seorang trader itu bisa mempengaruhi hasil dan proses dari mencapai profitabilitas di market. Nah, jika kita ingin mencapai profitabilitas di market, tapi kita masih melakukan 3 kesalahan ini, maka menurut gue akan sangat sulit untuk mencapai profitabilitas di market, dan juga akan sangat sulit bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai seorang trader yang mandiri. Oke, kita langsung aja ke kesalahan yang pertama, yaitu membandingkan trading journey lu ataupun perjalanan trading lu dengan trader-trader lain yang udah sukses. Dulu pas gue mulai trading tuh, ini kesalahan yang paling sering gue lakuin, yaitu gue membandingkan trading journey gue yang mungkin baru beberapa bulan, belum sampai setahun, tapi gue udah bandingin sama orang-orang kayak Raja Banks, kayak misalkan ICT. Itu gue membandingkan journey gue yang gue baru mulai, dan gue membandingkan dengan mereka yang udah bertahun-tahun berjibaku di forex trading. Kayaknya udah jadi suatu kebiasaan bagi seorang trader. Ketika mereka punya good day ataupun ketika mereka menghadapi bad day, mereka buka Instagram, mereka membandingkan journey ataupun progress mereka ataupun result dari hari itu dengan orang-orang yang ngepost di IG gitu. Nah, let's say hari ini misalkan gue rugi 3% misalkan. Terus gue ngebuka IG, gue ngeliat panutan-panutan trading gue seperti misalkan ICT, seperti misalkan Raja Banks ataupun kayak trader-trader lain di luar sana. Gue melihat bagaimana mereka hari ini profit, dan mungkin hari ini mereka ngepost mobil mewah mereka. Gue langsung otomatis membandingkan hari itu proses gue sebagai trader baru dan mereka gitu. Gue rasa sosial media itu sangat-sangat sangat-sangat berpengaruh dan bisa dibilang menentukan mindset apa yang akan lu miliki. Jadi kalau lu punya mindset yang suka membanding-bandingkan, ketika lu melihat progres orang lain yang jauh lebih maju daripada lu langsung kayak, wah, kayaknya gue nggak bisa deh kayak gitu. Kayaknya, aduh, kok mereka keren banget ya gitu. Sementara gue hari ini loss, atau oh, sementara gue cuma profit segini gitu. Nah, lain cerita kalau lu punya mindset yang positif gitu. Ketika lu melihat bahwa mereka tuh udah berproses jauh banget, yang muncul di pikiran lu adalah bahwa suatu saat gue bisa kayak mereka. Suatu saat gue bisa sekeren itu, suatu saat gue bisa mencapai profitabilitas seperti itu. Nah, justru hal itu yang akan memotivasi lu. Jadi penting banget sebagai seorang trader untuk tidak membandingkan journey lu sebagai seorang trader dengan journey orang lain. Kan nggak lucu ya kalau misalkan kita, let's say, baru main basket sebulan, 2 bulan, 3 bulan, terus kita membandingkan diri kita dengan LeBron James. Itu kan kayak nggak make sense banget sebenarnya. Tetapi kenapa kita lakuin itu ketika kita masuk ke dalam dunia trading? Yaitu tadi, ketika kita melihat sosial media, kita memiliki filter yang salah gitu loh. Ketika kita melihat sosial media, kita melihat journey orang lain sebagai forex trader, kita membayangkan bahwa kita juga bisa berada di posisi itu dalam waktu yang singkat. Dan percayalah guys, ketika kalian memiliki mindset yang serba instan ini, kalian akan kecewa guys. Forex trading butuh bertahun-tahun kerja keras dan usaha yang maksimal supaya lu bisa mencapai profitabilitas di akhirnya nanti. But you know what? Ketika lu mencapai profitabilitas itu, lu akan memiliki rasa bangga yang luar biasa, karena tidak semua orang bisa menjalani journey yang sedang lu jalani sehingga lu nanti mencapai profitabilitas. Nggak semua orang bisa sabar guys untuk bisa mencapai profitabilitas itu. Kebanyakan orang akan menyerah justru di tengah jalan. Ketika trading mereka loss, mereka akan berhenti karena satu, mereka melihat trader-trader lain di luar sana yang udah jauh banget progresnya, langsung mereka terdemotivasi. Yang kedua, mereka tidak memiliki rasa perseverance ataupun gigih untuk mencapai profitabilitas. Selalu ingat ini guys, bahwa lu jangan pernah membandingkan chapter 1 lu dengan chapter 10-nya orang lain. Jangan pernah membandingkan chapter pertama lu dengan chapter 10 orang lain, karena udah pasti beda. Mereka udah jalan lebih dulu dibandingkan lu. Jangan pernah membandingkan journey yang sedang lu jalani dengan journey orang lain yang mungkin mereka udah jalanin lebih lama. Satu-satunya orang yang harusnya lu compare adalah diri lu sendiri. Bandingkan progres lu hari ini dengan progres lu yang kemarin atau mungkin bulan lalu. Lu pasti akan melihat perbedaannya, dan lu akan bersyukur dan tetap stay motivated untuk menjalani journey menjadi seorang forex trader yang profitable. Oke, kesalahan kedua, tidak mempunyai patience ataupun rasa sabar. Gue udah pernah ngebahas ini sebenarnya di video-video gue sebelumnya. Gue pernah bilang bahwa ketika lu kuliah, lu butuh waktu 4 tahun guys untuk dapat gelar, dan di ujung itu pun lu belum
dapat jaminan bahwa lu akan dapat pekerjaan. Nah, pertanyaannya, kalau kuliah aja makan waktu 4 tahun, kenapa kita berpikir bahwa ketika kita mulai trading forex, kita akan langsung bisa cepat kaya? Bahayanya rasa cepat kaya ini adalah ketika kita sedang menjalani proses trading dari hari ke hari. Misalkan hari ini kita tidak punya setup yang bagus, tapi karena di pikiran kita punya pikiran cepat kaya, maka kita memaksakan untuk trading, guys. Padahal kita tahu bahwa hari ini tidak ada opportunity ataupun tidak ada peluang untuk entry. Gue mau kalian tahu, guys, bahwa sebenarnya sebagai seorang trader, tugas kita 80% adalah menunggu. Yes, kita menunggu waktu yang tepat untuk kita entry. Tapi ketika kita tidak sabar terhadap proses trading, kita udah kepikiran Lamborghini, kita udah kepikiran rumah gede, kita udah kepikiran $1 juta di rekening kita, maka kesabaran kita sebagai seorang trader itu akan dibuang jauh. Kita akan trading ugal-ugalan, kita akan trading dengan tujuan untuk mendapat cuan sebanyak-banyaknya tanpa tahu bahwa ini metode gua atau bukan. Ironisnya, sebagai seorang trader, kita justru dibayar untuk menunggu, guys. Patience pays. Ketika kalian sabar menunggu entry, ketika kalian sabar menunggu peluang itu muncul, justru disitulah kalian mempercepat proses kalian untuk mencapai profitabilitas. Contoh kasusnya adalah gue. Minggu lalu, gue sama sekali nggak ada peluang untuk entry, guys. Karena market begitu trending dan tidak ada kesempatan untuk gue entry. Tapi karena gue sabar menunggu peluang, akhirnya kemarin gue mendapatkan peluang untuk entry dan ya gue profit. Nah, sekarang bayangin kalau waktu tidak ada peluang itu gue paksain untuk entry terus, padahal tidak ada metode gue yang muncul, maka gue bisa jamin bahwa hasilnya tidak akan bagus. Nah, kalau misalkan kalian merasa bosan ketika kalian menunggu peluang tapi nggak muncul-muncul, kalian bisa menggunakan waktu kalian itu untuk melakukan hal-hal yang produktif. Misalnya nge-gym, baca buku, terus nunggu sampai alert dulu di TradingView di hit. Kalau nggak ada alert, ya lo nggak usah ngeliat chart. Gue jamin dengan memiliki patience, dengan memiliki kesabaran, pasti kalian akan melihat profitabilitas lebih cepat, guys. Nah, ini sekarang yang ketiga, kesalahan yang menurut gue banyak banget dilakuin sama orang ketika mereka sedang mencari jati diri mereka di dalam pasar forex, yaitu mengubah-ubah metode mereka. Oke, seberapa sering kalian ngelakuin ini dulu ya? Jadi misalkan nih, hari ini kalian belajar metode candlestick misalkan. Nah, ketika kalian memakai metode candlestick, ternyata profit nih 1-2 kali, 3 kali profit. Tapi nanti ketika loss 2 kali, loss 3 kali, kalian, kayaknya candlestick udah nggak works deh. Gue kayaknya mau pindah ke supply and demand deh gitu. Kalian belajar supply and demand, 1-2-3 kali profit, terus loss lagi 2 kali. Kalian ganti lagi ke ICT, kalian ganti lagi ke indikator. Begitu seterusnya. Nah, ini yang dinamakan oleh trading circle of doom. Jadi seperti lingkaran yang selalu berputar-putar, lingkaran setan, yang ujung-ujungnya kalian hanya menghabiskan uang kalian di market. Gue pengen kalian tahu bahwa sebenarnya kalian pakai teknik ataupun metode trading apapun bisa profitable, asalkan satu, kalian punya money management and risk management yang tepat. Kedua, you stick with that strategy. Kalian tetap setia dengan strategi itu, tanpa kalian ganti-ganti, tanpa kalian campur-campur. Gue yakin kalian bisa profitable, asalkan metode itu udah di backtest dan memang betul terbukti profitable. Guys, di dalam dunia trading itu nggak ada yang namanya metode 100% win terus, itu nggak mungkin. Metode yang gue pakai sekarang, meskipun profitable, tetap ada masa-masa losingnya. Fun fact, gue baru aja mengalami losing streak seminggu lalu. But you know what? Gue tetap stick sama strategi gue dan ujung-ujungnya ya gue balik lagi profit sekarang. Hobi mengganti-ganti strategi trading ini sebenarnya ya balik lagi ke kesalahan nomor 2, yaitu tidak punya patience, tidak punya rasa sabar. So, dengan video ini gue berharap kalian sadar ketika kalian udah melakukan kesalahan ini dan kalian cepat-cepat bertobat. Dan kalau kalian orang-orang yang udah pernah mengalami ini sebelumnya, ya pasti jadikan video ini sebagai reminder lagi untuk tidak melakukan kesalahan ini lagi nanti di masa depan. Oke, jadi segitu aja yang mau gue share hari ini. Semoga video ini bermanfaat, dan ingat guys bahwa dalam proses trading kita butuh waktu, gak ada yang instan guys. Lu masak mie instan aja butuh waktu, apalagi trading. Tapi ketika lu udah sabar dan lu mencapai profitabilitas, trading adalah salah satu pekerjaan yang menurut gue tidak ada limitnya gitu loh. Lu bisa memperbesar modal lu bisa memperbesar profit lu. But before that, you have to be patient and you have to trust and love the process. So I think that's it. See you at the next video, and remember,
let's be better together. See you guys.